Pagi itu Bu Sumi, mamahnya Anton, datang ke rumah berniat menengok Adit, cucu kesayangannya. Namun Anton mengatakan bahwa Adit pergi ke rumah sakit dengan Rina. Bu Sumi menyarankan agar Anton secepatnya mencari pekerjaan agar tak direndahkan orang lain. Dia juga membujuk agar Anton mengisi waktu luang dengan ikut berjualan ikan dengan kakaknya di pasar. Tiba-tiba, seorang polisi datang menyampaikan kabar duka. Rina dan putranya mengalami kecelakaan. Beruntung bahwa istrinya masih bisa diselamatkan, namun sayangnya Adit, anak satu-satunya itu tewas di tempat saat kejadian. Rina terbaring di rumah sakit dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Dia begitu menyesali perbuatannya dan memohon agar Anton mau memaafkannya. Seluruh keluarga Rina berduka atas kejadian itu. Seminggu kemudian, Rina sudah kembali bekerja, namun sering dibentak oleh pengawas karena pekerjaannya yang tak rapi. Bahkan sempat Rina bersitegang dengan karyawan lain hanya karena masalah sepele. Akhirnya, Rina pun menemui Yudi, manajernya, dan memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya itu. Yudi sempat melarang dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa mereka saat itu. Yudi teringat saat kecelakaan terjadi. Rupanya, saat itu Yudi sempat mengutarakan perasaannya pada Rina. Namun di momen itu juga Rina harus kehilangan buah hatinya. Sementara itu, Anton sudah beberapa hari ini ikut berjualan ikan di pasar dengan Bayu, kakak kandungnya. Siang itu Bayu meminta Anton untuk mengantarkan Yuni pulang. Karena Bayu akan pergi ke tempat pelelangan ikan, Yuni, istrinya Bayu, yang tak lain adalah kakak iparnya, sudah terlihat akrab dari dulu. Sampailah mereka di rumah Yuni. Yuni membawakan segelas minuman segar untuk Anton agar mau sebentar mendengarkan curhatnya. Nampaknya mereka berdua sudah semakin terlihat dekat dan akrab. Di tengah perbincangan mereka, datanglah Tio, putra Yuni yang sudah berumur 10 tahun. Yuni sangat menyayangi anak satu-satunya itu. Kedatangan Tio yang tiba-tiba sempat mengagetkan Anton. Dia langsung teringat dengan mendiang putranya yang belum lama ini meninggal. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata itu telepon dari Rina yang menyuruhnya segera pulang. Dengan rasa penasaran, Anton pun langsung meninggalkan rumah Yuni. Anton pun berpamitan dan memberikan nomornya untuk jaga-jaga jika Yuni butuh pertolongan. Sesampainya di rumah, Rina mengatakan pada Anton bahwa dia sudah tidak lagi bekerja di pabrik garmen itu lagi. Dia rela berhenti kerja untuk menjaga perasaan Anton. Rina pun sudah menceritakan itu pada ibunya. Rina dan ibunya menyiapkan makan siang. Sementara Anton beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba handphonenya bergetar, rupanya ada chat masuk yang langsung dia buka. Ternyata Rina dan ibunya sibuk berjualan kue secara online di marketplace maupun secara live streaming di TikTok. Sampai tak sempat menyiapkan makan siang untuk Anton. Bahkan kadang Rina mengantarkan sendiri pesanannya dengan sepedanya jika dirasa lokasinya cukup dekat dengan rumahnya. Sepulangnya Anton dari pasar, Rina sudah tidak ada di rumah. Hampir setiap harinya, Anton hanya makan mie instan untuk mengganjal perutnya yang lapar sedari pagi. Suatu hari, Rina menyuruh mengantarkan kue pesanannya ke rumah Yuni. Meski Anton masih terlihat lelah, dia menyanggupi dan terlihat bersemangat. Ibu Rina merasa curiga dengan gelagat Anton, namun Rina tak mau ambil pusing. Esoknya, saat Rina mengantar pesanan ke tetangganya itu cerita kalau dia pernah melihat Anton dan Yuni pergi berdua mengendarai motor. Jelas,
Rina tak terpengaruh, karena Yuni tak lain adalah iparnya sendiri. Hingga suatu malam, Rina tak sengaja membaca isi chat suaminya. Jelas, Rina begitu marah dan kecewa membaca chat mesra itu. Namun, dia belum tahu siapa perempuan yang sering chat manja dengan suaminya itu. Awalnya Anton mengelak dan berdalih bahwa perempuan itu cuma sebatas pelanggan ikan di pasar. Anton cuma iseng-iseng untuk menarik pembeli katanya. Namun, Rina tak lantas percaya begitu saja. Suatu hari, Rina sengaja mengikuti Anton dari belakang sepulang dia beres berjualan ikan dari pasar. Sampailah dia ke rumah Bayu, rumah kakak iparnya. Rina menganggap mungkin Anton ada keperluan lain dengan Bayu di rumah itu. Namun ternyata belum sempat Anton mengetuk pintu, keluarlah Yuni yang langsung menarik lengan Anton masuk ke dalam rumah yang sepi itu. Sontak Rina terkejut. Dengan rasa penasaran, Rina perlahan mengendap-endap ke pintu dan mendengar pembicaraan mereka. Rasa marah, sedih, kecewa bercampur dalam diri Rina. Rupanya Anton dan Yuni tengah bermesrahan di ruang tamu. Sudah tidak ada ampun lagi bagi Anton. Saat itu juga, Rina ingin berpisah dengan Anton. 3 bulan kemudian, kini Rina resmi menjanda. Dia terlihat lebih mandiri dengan kesibukannya. Bisnis kuenya berkembang pesat. Bahkan dalam waktu dekat, dia berminat membuka cabang di kota lain. Tempatnya cukup strategis, harga sewanya pun dirasa cocok bagi Rina. Ibunya pun begitu antusias membantu bisnis kue Rina. Dan untuk membantu usaha kue Rina, dia menerima Amel sebagai karyawan di tempat barunya itu. Amel merupakan gadis yang baru lulus SMA dan terlihat tekun. Rina senang bisa mempekerjakannya. Bahkan Rina sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Suatu hari, datanglah Pak Randy, pemilik toko berkunjung. Randy juga sudah lama tertarik dengan Rina. Mereka sering bertukar cerita, jalan bersama, dan saling melengkapi. Sungguh mereka terlihat pasangan yang serasi dan romantis. Bahkan tak membutuhkan waktu yang lama, Randy pun akhirnya melamar Rina. Suatu hari, toko kue Rina terpaksa tutup karena Amel, karyawan kesayangannya, mengabarkan dia izin tak masuk karena harus menemani ibunya ke rumah sakit. Sementara Rina harus pergi ke percetakan untuk mengambil undangan pernikahannya yang baru saja selesai. Namun, di tengah jalan, Rina melihat dari kejauhan Amel berjalan dan masuk ke sebuah kafe. Rina yakin betul bahwa itu Amel. Saat itu Rina mencoba menelpon Amel, namun tak digubris. Rina pun mengikuti Amel dari belakang. Tak disangka, wajah pria itu tak asing. Ternyata pria itu adalah Randy, calon suaminya.